Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai lanjutan mata kuliah Ekonomi Mikro Teori Produksi yang kedua, yaitu mengenai kurva isokuan dan isokos. Teori produksi dengan satu faktor produksi berubah merupakan teori produksi yang sederhana, menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut, yang sering disebut dengan teori produksi jangka pendek. Pada analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal, tanah, dan teknologi jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Sedangkan teori produksi jangka panjang itu dimisalkan sering disebut dengan teori produksi dengan dua faktor produksi berubah. Dimisalkan terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, yaitu tenaga kerja dan modal. Misalkan pula bahwa kedua faktor produksi itu dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya. Di dalam teori produksi jangka panjang ada yang disebut dengan kurva produksi yang sama atau disebut dengan isokuan. Kurva isokuan adalah kurva yang menghubungkan berbagai titik kombinasi penggunaan dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama banyaknya. Ciri-ciri kurva isokuan adalah yang pertama, kombinasi input yang relevan mempunyai kemiringan negatif. Kemudian yang kedua, cembung ke arah origin. Kemudian yang ketiga, tidak saling berpotorang antara isokuan yang satu dengan isokuan yang lain. Kemudian yang keempat, isokuan yang letaknya semakin jauh terhadap titik origin menunjukkan kombinasi yang menghasilkan output yang lebih banyak. Misalkan, produksi yang kita ingin hasilkan dengan fungsi Q sama dengan 2X1 ditambah dengan X2. X1 dimisalkan faktor produksi tenaga kerja, X2 faktor modal atau yang lainnya. Jika ingin menghasilkan Q atau produksi sebesar 20, maka kombinasi inputnya adalah sebagai berikut. Kombinasi A itu misalkan X1, maka akan input X2-nya adalah 18. Kombinasi yang kedua, apabila X1-nya yang kita gunakan 2, maka X2-nya bisa 16 dan seterusnya ke bawah. Nah, caranya adalah untuk menghasilkan produksi sebesar Q sama dengan 20, maka kombinasinya X1 sama dengan 1, maka S2 dapat dengan menggunakan fungsi yang sudah kita tetapkan tadi, Q sama dengan 2X1 plus X2. Q-nya 20, kemudian X1-nya misalkan 1, maka X2-nya berapa jumlahnya? 20 sama dengan 2 kali 1 plus X2. Maka 20 sama dengan 2 plus X2. X2 sama dengan 20 min 2. X2 sama dengan 18. Begitu seterusnya, apabila dia X1-nya 2, kita masukkan variabel tersebut ke rumus ini. Misalkan 2, maka 4 per X1, maka 20 min 4 sama dengan X2-nya 16. Dan seterusnya sampai ke bawah seperti itu. Dari tabulasi tersebut, maka bisa dibentuk atau kurva isokuannya adalah sebagai berikut. Tuh, dari dia bentuknya cembung tadi ya, origin dari titik. Nah, pada saat X1 sama dengan 18, pada X2 16, pada X3 sama dengan 14, pada 4 sama dengan 2, 5, dan seterusnya. Kurvanya adalah seperti ini ya, cembung ya, kurva isokuan. Nah, kalau ini kurva isokuan, itu yang paling jauh adalah menghasilkan produksi yang paling banyak. Nih kita lihat, misalkan di kurva X1 iki isokuan yang ini yang 0 sama dengan 1000, isokuan 1 menghasilkan 2000, isokuan 2 3000, isokuan 3. Nah, itu semakin ke atas ya, dia semakin ke atas ke kanan, dia semakin besar produksi yang kita hasilkan.
kombinasi inputnya berarti juga semakin semakin besar. Kemudian di dalam teori jangka panjang ada yang disebut dengan garis biaya sama atau disebut dengan iskos. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sebuah biaya tertentu. Jadi salah satu faktor pembatasnya dalam kita melakukan kombinasi untuk mencapai ke produksi maksimum itu adalah biaya. Jadi biaya yang kita miliki berapa, anggaran yang kita miliki untuk memproduksi barang berapa, itu faktor pembatasnya. Untuk membuat garis biaya sama diperlukan data-data. Yang pertama, tentunya harga faktor-faktor produksi yang digunakan. Harga inputnya berapa, PX1-nya, PX2-nya berapa. Kemudian jumlah uang yang tersedia untuk beli faktor-faktor produksi tersebut berapa. Anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membeli input-input itu berapa. Itu menjadi faktor pembatas dalam kita melakukan produksi. Rumusnya adalah PK dikalikan dengan K ditambah dengan PL dikalikan dengan L sama dengan I. PL dan PK harga input modal dan harga input tenaga kerja. K itu jumlah modal, L itu tenaga kerja. Kemudian I adalah anggaran yang tersedia untuk membeli input modal dan tenaga kerja dalam kegiatan produksi tersebut. Kita ingat teori tingkah laku konsumen. Seseorang konsumen dalam membelikan barang untuk memiliki kepuasan maksimum, faktor pembatasnya salah satu juga anggaran. Begitu pula sebuah perusahaan atau seseorang atau produsen dalam melakukan kegiatan produksi juga dibatasi oleh anggaran. Untuk itu perlu pengalokasian biaya yang baik. Nah, kurva isokosnya adalah seperti ini. Jadi dari biaya yang kita keluarkan tadi itu kurva ini garis kurva isokosnya seperti garis anggaran ya di teori perilaku konsumen. Fungsi produksi dengan faktor produksi untuk mencapai titik Jadi ada yang disebut dengan less cost combination, LCC adalah kombinasi dari penggunaan input dalam suatu proses produksi di mana biaya yang digunakan adalah minimum. Biaya produksi minimum dicapai apabila MPX1 dibagi PX1 sama dengan MPX2 dibagi dengan PX2 sama dengan MPXN dibagi dengan PXN. Dan X1 dikali dengan PX1 plus X2 dikali dengan PX2 plus PXN sama dengan I. Jadi syarat untuk mencapai produksi optimum, kombinasi optimum itu ada secara matematis ada dua syarat tersebut. Kalau di dalam kurva kita bisa lihat keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan produksi, itu syarat produksi maksimum yaitu persinggungan kurva isokos dengan kurva isokuan. Ini jadi dia titik pertemuan terjadinya titik keseimbangan maksimum, keseimbangan produsen itu adalah pertemuan antara titik persinggungan antara IC dengan IC, isokos dengan isokuan. Jadi di LCC, less cost combination-nya yaitu kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya minimal. Jadi nanti seterusnya ada efisiensi teknis, efisiensi ekonomis selanjutannya. Jadi ini ya kurvanya ya, ini cembung, kemudian ini garis isokosnya. Demikian saja materi untuk hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.